Sebuah kapal patroli milik Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dibakar nelayan di Pantai Muaro Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Petugas ini sebelumnya melakukan operasi penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap terlarang. Kapal patroli Spinner Dolphin yang tengah melakukan patroli berupaya menghentikan sejumlah kapal nelayan yang berusaha kabur melarikan diri. Akibat penghentian tersebut memicu emosi nelayan yang ramai-ramai berdatangan. Massa melampiaskan kemarahan dengan membakar speedboat patroli di Pantai Muaro Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan. Sebanyak 8 anggota PSDKP yang berada di atas kapal berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian. Saat ini situasi telah kondusif, sementara kasus pembakaran kapal patroli ini masih dalam penyelidikan tim gabungan Satreskrim dan Satpolairut Polres Pesisir Selatan. Untuk pelaku masih dalam proses lidik, namun demikian apapun perkembangan nanti kita sampaikan dan kita laporkan. Untuk situasi sampai sekarang masih aman dan terkendali. Untuk 8 orang petugas dari PSDKP sudah kami amankan di Polsek Linggo Sari Baganti dan langsung di-drop ke Polres Pesisir Selatan. Peristiwa ini menambah daftar panjang konflik antara aparat penegak hukum di laut dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk menabrak truk di depannya yang sedang parkir di tepi jalan di kawasan Ciro, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Pengemudi truk ini meninggal dunia di rumah sakit, sementara kenek truk masih menjalani perawatan. Sebuah truk menabrak truk di depannya yang sedang parkir di tepi jalan di kawasan Ciro, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk sehingga tidak melihat ada truk yang sedang parkir di tepi jalan di depannya. Pengemudi dan kenek truk sempat terjepit kabin truk. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik, Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Balong Bendo, Sidoarjo. Sesampainya di TKP tersebut diduga pengemudi mengantuk dan oleng ke kiri menabrak bagian belakang truk diesel Nopol L9248 UW yang parkir di bahu jalan. Sementara korban sudah dievakuasi sama petugas di Rumah Sakit Citra Medika. Sementara setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, pengemudi truk tersebut meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat luka berat di sejumlah bagian tubuhnya. Kasus kecelakaan ini dilimpahkan dari Polsek Balong Bendo ke unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dam truk yang ditabrak korban masih diamankan untuk pemeriksaan sebagai saksi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, usai kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban banjir di Bali. Di hadapan Prabowo, sejumlah warga curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Pasar Kumbasari yang berada di Jalan Gajah Mada dan Pasar Bali disambut meriah oleh warga. Sejumlah warga berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Prabowo. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat meninjau sejumlah kerusakan dengan menyusuri gang-gang permukiman warga. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah warga yang ditemuinya.
Iya, kalian naik lari ke atas semua ya? Iya, lari atas dulu. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah anak-anak di lokasi terdampak. Lima mata. Udah. Sekolah lain lain. Kabar ya, bentar lagi ya. Sejumlah warga yang melihat kehadiran Prabowo berteriak ingin mendapat bantuan. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Ganteng juga Bapak, iya, aduh, itu biasanya lihat YouTube aja Pak. Gitu. Iya, Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Ganteng juga Bapak. Iya Pak, aduh. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga sempat curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Nyawanya bagaimana? Ada satu nada, cepetan ada yang nolong. Prabowo pun berjanji akan membantu para korban terdampak banjir. Ini ke utara kan Pak? Iya. Akibat jembatan putus di Nagekeo, NTT, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Kendaraan pengangkut jenazah ini tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Sudah kuat, bro. Yang dua sudah di atas. Banjir bandang menyebabkan 3 jembatan putus di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya untuk menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tim SAR gunakan drone thermal untuk mencari 3 korban banjir Nagekeo, NTT. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Pencarian 3 korban banjir bandang di Desa Sawu, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus dilakukan. Tim gabungan mengerahkan drone thermal untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi. Penyisiran dilakukan sepanjang aliran kali Desa Sawu hingga muara sejauh 5,33 km. Sementara itu, drone thermal mencakup area pencarian seluas 7,49 km. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman menjelaskan drone thermal berfungsi mendeteksi panas tubuh manusia maupun sumber panas lain. Selain membantu menemukan korban, penggunaan drone thermal juga meningkatkan keamanan tim SAR. Perangkat ini memungkinkan pemantauan area berbahaya lebih dulu sebelum petugas masuk ke lokasi. Dari sisi waktu, metode ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pencarian manual. Sebelumnya banjir bandang yang menerjang Desa Sawu pada Senin lalu menewaskan 8 warga. Bencana ini juga merusak area pertanian, perkebunan, rumah warga, jalan, serta jembatan. Tim SAR gabungan menyatakan operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Dari Nagekeo, Joni Nura, iNews melaporkan.